Hello, good morning, everyone, and welcome to the International Webinar for Security Manpower Training, or SMT program. And we are delighted to have you as part of our Universitas Cyber Asia family. As we prepare to start, please unmute your mic and open your camera because we will begin shortly. Okay. Hello and welcome, everyone. I'm Dian Metarianti. I'm very delighted to be your host for today's Security Manpower Training Program, or SMT webinar, a prestigious cybersecurity training organized by Universitas Cyber Asia in collaboration with INCOR, NSHC, and also KISIA from Korea. This program brings together students, experts, and also institutions with one shared mission: to build future-ready cybersecurity. And for the top 10 students, the reward is remarkable: a chance to visit Korea and even explore job opportunities there. So let's make the most of this exceptional experience and get ready to be inspired and challenged and also empowered. We are truly honored to have with us today who have shown unwavering support and also partnership, and I would like to express our sincere gratitude to our distinguished guests, Ms. Sunny Yoon, Director of NSHC Incorporation from Korea, Mr. Kang Min-so, Project Manager of SMT Program, and also the Honorable, the Vice President, the Vice Rector for Human Resource and also Student Affairs and Cooperation of Universitas Cyber Asia, Bapak Insinyur Abdul Wahab Bangkona, MSc. And additionally, I would like to extend my heartfelt appreciation to all participants who have chosen to join this webinar for taking step into the journey of exploration and learning. Bapak Ibu yang saya hormati, webinar ini akan dilakukan dengan dua bahasa, begitu, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan kami berharap teman-teman yang sudah join webinar ini dapat mendapatkan informasi yang signifikan, begitu ya, terkait dengan program SMT yang luar biasa. Ini adalah batch ketiga, Bapak Ibu semuanya, yang sudah dilakukan. Alhamdulillah, setiap batch-nya ada satu mahasiswa Universitas Cyber Asia yang diterbangkan ke Korea untuk mengikuti program ini. Jadi, apakah Anda mahasiswa yang beruntung itu nantinya kita akan lihat lagi. Okay. So today we will have opening remarks from our outstanding speakers from NSHC Korea and motivational greetings from UNSIA Vice Rector. So without further ado, let's hear greetings from our Honorable Director of NSHC Incorporation, Korea, Ms. Sunny Yoon. So Ms. Yoon, the screen is yours. Okay. Hello, everyone. My name is Sunny Yoon, and I'm a director of NSHC and the training hosting of the SMT program. It's truly a pleasure and an honor to be a part of this meaningful occasion. First of all, I would like to express my sincere gratitude to Vice Lecturer Abdul Wahab, Head of Department Dian Mieta, and Project Manager Mr. Kang of Yunxian University for inviting me to this event. I also want to thanks all the students and STEM members of UNSIA who took time out of your busy schedules to join us here today. It's a true pleasure to meet you, even if it's only online. This event is part of a government-supported initiative from the South Korea designed to nurture outstanding cybersecurity talent in Indonesia and to connect them with leading IT companies in South Korea. As many of you know, Korean IT companies are working hard to expand globally, and that means global cooperation with capable and passionate talent like yourself is more important than ever. This is the background behind the SMT program. It goes far beyond just technical training. It's also a meaningful diplomatic bridge that depends
cooperation between South Korea and Indonesia, both in industry and in talent development. I've heard that many of you at Unsian University are highly motivated students pursuing your academic goals while also working hard in your careers. That inspire us. I truly hope that many of you will take part in this SMT program and become future leaders in the cybersecurity industry, not only in Indonesia, but also as key players in the South Korea-Indonesia partnership. Although our time together today is short, I sincerely hope it will mark a new beginning for your journey. Thank you so much for being with me today. Lastly, I will comment as in Indonesia, bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di program SMT. Thank you. Terima kasih. Thank you, Miss Yun, for wonderful Indonesian greetings. And thank you also for your information and also motivations. So let's move on to another agenda that let's hear the welcome speech from our esteemed Vice Rector for Human Resource, Student Affairs, and also Cooperation. Please join me in welcoming Mr. Insinyur Abdul Wahab Bangkona, MSc. The screen is yours. Thank you very much. Very good afternoon in Indonesia. Good afternoon. Still morning. Very good morning. Honorable Ms. Sani, Mr. San, Mr. Khan, Ibu Meta. Thank you very much for the time for me. Hopefully that all of you in a good condition, in particular for our student here who are here now. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Thanks for the Almighty God for this opportunity. Firstly, I would like to put in my consideration is that security training is really urgent and needed now. Otherwise, we must put in the first priority because all jobs, all fields now concerning the digital and cyber matter. And the security is the first concern because there is a lot of cases, particularly in the financial system management, some losses, some trouble, even very high risk. So the person who are competent in cybersecurity is really play an important role in this era. And Asia Cyber University, of course, will put this as one of the main courses in the future. And we know that Asia Cyber University fully online university. For handling this training is really a good start. And thank you, Ms. Dani, for this cooperation on behalf of the Asia Cyber University. Of course, like to thanks fully for this cooperation and future development because market is there and no choices. We cannot sit back into the manual era. Cyber system must be rated in all fields. Today, I joined the international conference in construction. Any field of construction now talking about the digitalization, talking about the cyber system, and it's already there. An example, we have a system in the water treatment and
any system in the sanitation. There is an adoption from Korea, from Japan, which is they can monitor from far away in Japan. So since we using the technology in Indonesia, the monitoring system integrated, we can monitoring in Jakarta, Indonesia, and Japan or South Korea. This means that we need a person who are really competent in handling this new technology. So appreciated for this event, and thank you, Ibu Meta, for well handling the event arrangement. And I hope that more students from UNSIA join this program in the future. Thank you again, Ms. Sunny. All the best for you, and hopefully more cooperation in the future. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam I will warahmatullahi join wabarakatuh. until the end of the session, but I will close the camera because Yes. while join the other seminar. Sorry. Thank you, Ibu Meta. Baik, terima kasih banyak Pak Wahab. Namun mohon izin ditahan dulu Pak, because we are going to have a documentation first. Yes. So I hope that you still put the camera on. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu, sehingga kami berharap teman-teman bisa membuka kameranya, karena nanti tim admin akan men-screenshot begitu ya, foto Bapak Ibu semuanya yang ada di dalam ruang Zoom ini. So Miss Sunny and Miss Kang, we're going to have a documentation moment first, Mr. Farid. Okay, dan kita akan mulai. Okay, dalam 3, 2, 1, smile. Okay, second slide. 1 and 2, smile. Okay, thank you. I'm not going through the whole slide because not all slides actually open the camera. So I just document the slide that have camera on it. But our administration will also record all of that. Okay, thank you so much, Mr. Wahab, for the warm welcome and also the encouraging message. And we will proceed to another agenda. Now, let us see the video presentation about the SMT program. And since we already explored purpose and also motivation of this SMT program, we're going to watch the program video of batch 2 and maybe batch 1 and proceed with the explanation about the training itself. The presentation will be proceeded by Ms. Damara Al-Fadea, the content development from INCORE, and will be helping also with Mr. Farid Ahmad Nur, an assistant project manager of SMT program Indonesia. So let's see the video. Halo semuanya, nama saya Arya Dinata dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Informatika. Halo semuanya, salam kenal. Saya Faik Fadlan Nustion, mahasiswa jurusan Teknologi Informasi dari Universitas Sumatera Utara di Medan.
Jadi yang paling berharga dari program pelatihan ini adalah visit ke Koreanya selama seminggu. Itu benar-benar berharga banget karena semuanya dibiayain dan beneran gratis. Pertama pastinya sertifikat, karena itu adalah bukti bahwa saya sudah berproses. Yang kedua, pengalaman. Kan saya bertemu dengan banyak orang hebat, orang yang bertalenta luar biasa. Pengalaman bekerja di Korea sangat menyenangkan sekali. Di sini saya benar-benar belajar banyak hal dan bertemu dengan banyak orang. Ini momen yang luar biasa dalam hidup saya dan membentuk saya hingga hari ini. Tapi kalau harus dikatakan mungkin dalam satu kata ya, fantastik. Baik, sebelumnya selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Unsia karena sudah memfasilitasi terjalannya dan terlaksananya sosialisasi hari ini untuk SMT program di tahun 2025. Dan seperti yang tadi sudah teman-teman dari Unsia lihat untuk videonya itu merupakan SMT program yang sudah berjalan di tahun 2023 dan 2024 dan mungkin kalau teman-teman di sini sudah ada yang tahu mengenai SMT program ataupun belum tahu lebih lanjut untuk SMT program itu seperti apa, di sesi kali ini saya, Damara, akan menjelaskan lebih lanjut mengenai rincian dari SMT program 2025. Izin untuk langsung saya mulai mengenai presentasinya. Yang nantinya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu SMT program, lalu juga overview dari SMT program yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya, beserta nanti ada juga benefit dan juga persyaratan yang harus teman-teman Unsia penuhi untuk bisa mengikuti SMT program di tahun 2025 ini. Jadi untuk SMT program atau Security Manpower Training Program ini merupakan program pelatihan di bidang cyber security yang diinisiasikan oleh KISIA atau Korea Information Security Industry Association bersama dengan NSHC dan juga 11 perusahaan keamanan cyber terkemuka dari Korea Selatan yang menyasar untuk wilayah negara-negara di wilayah Asia. Namun sudah 3 tahun ini antara SMT program itu dilaksanakan di Indonesia menyasar kepada mahasiswa-mahasiswa aktif yang ada di Indonesia. Untuk KISIA sendiri, KISIA ini merupakan asosiasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah Korea untuk mendukung pengembangan industri keamanan informasi di Korea Selatan, yang mana dari KISIA ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan juga kemajuan industri keamanan cyber melalui berbagai inisiatif seperti forum edukasi, publikasi, serta kesempatan networking yang juga membantu peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan juga profesionalisme para anggotanya. Contohnya seperti untuk SMT program yang sedang berjalan di tahun ini. Lalu selain KISIA, juga ada NSHC yang hari ini hadir perwakilan dari Mrs. Yun yang merupakan perusahaan keamanan cyber asal Korea Selatan yang telah menyelenggarakan dan sering menyelenggarakan lebih dari berbagai sesi pelatihan di dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya untuk kawasan Asia Tenggara. Untuk NSHC ini sendiri seringkali mengadakan pelatihan di bidang IT, keamanan informasi, baik daring maupun luring, dan juga ini merupakan bagian dari upaya ekspansi global di bidang keamanan cyber. Yang berikutnya ada INCOR dari kami yang merupakan bagian dari penyelenggara juga untuk SMT program ini. Seperti itu. Lalu berikutnya, apa sih itu SMT program? Mungkin teman-teman di sini masih agak bingung ya, belum ada gambaran mungkin tentang program pelatihannya itu seperti apa. Jadi untuk SMT program ini sendiri dilatar belakangi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan cyber atau cyber security, namun kebutuhan akan tenaga profesional di bidang ini masih dirasa kurang dan masih sangat dibutuhkan. Sehingga karena ketersediaan sumber daya manusia yang dirasa masih belum mencukupi,
melalui program ini bertujuan untuk membekali mahasiswa-mahasiswa di Indonesia dengan pengetahuan dan juga keterampilan praktis di bidang cybersecurity. Tujuannya untuk SMT program ini sendiri adalah untuk membekali mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia dengan pengetahuan dan juga keterampilan praktis di bidang cybersecurity. Untuk SMT program ini sudah berjalan dari tahun 2023 sampai dengan tahun ini. Dan bisa dilihat teman-teman di tampilan layar saat ini ada beberapa universitas yang sudah berpartisipasi termasuk dengan Unsia dan juga sudah ada lebih dari 300 peserta yang mendaftar dari tahun 2023 sampai 2024 ke dalam SMT program ini. Bisa dilihat juga di tampilan layar saat ini ada peserta-peserta yang berhasil diloloskan ke tahap interview dari berbagai universitas di Indonesia, yang mana setelah mengikuti interview, nanti teman-teman bisa mengikuti pelatihan online ya, seperti itu. Lalu di sini juga ada peserta-peserta yang berhasil untuk pergi ke Korea Selatan mengikuti onsite training lanjutan. Dan kalau untuk onsite trainingnya itu sendiri yang ada di Korea Selatan sebenarnya untuk apa sih teman-teman gitu. Mungkin teman-teman masih bingung juga nanti kegiatannya setelah ikut online training, lalu onsite training itu ngapain aja nih di Korea Selatan gitu. Jadi nanti teman-teman selain mengikuti online training, teman-teman juga akan berkesempatan untuk mengikuti onsite training ke Korea Selatan. Untuk kegiatannya sendiri nanti kurang lebih garis besarnya itu ada 3 teman-teman. Ada workshop yang mana nanti teman-teman itu akan ikut pelatihan lanjutan belajar langsung di sana dari tutor-tutor dari Korea Selatan. Dan di samping itu nanti teman-teman juga akan melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan cybersecurity terkemuka yang ada di Korea Selatan. Kalau untuk tahun sebelumnya contohnya ada kunjungan ke NetEnt, Mark Any, ke LS Company dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Dan di samping itu teman-teman nanti juga akan mengikuti kegiatan cultural activities, pergi untuk melihat-lihat atau mengeksplor kebudayaan yang ada di Korea Selatan itu seperti apa. Jadi tujuannya untuk onsite training ini sendiri adalah meningkatkan keterampilan praktis teman-teman selain sudah mengikuti pelatihan online-nya. Lalu nanti teman-teman juga akan dilihatkan dan ditunjukkan bagaimana industri exposure yang real di Korea Selatan dan juga untuk meningkatkan kesempatan atau peluang bekerja dan juga peluang networking teman-teman seperti itu. Bisa dilihat juga teman-teman di sini ada kegiatan untuk SMT program batch pertama di tahun 2023 sama yaitu ada workshop, industry visit dan juga cultural activities-nya. Dan nanti setelah teman-teman mengikuti online training, onsite training, setelahnya teman-teman juga akan mendapatkan kesempatan atau peluang untuk bekerja dan diinterview secara langsung dari perusahaan-perusahaan di Korea Selatan. Contohnya di sini untuk SMT program batch 2023 atau batch pertama, ini sudah ada 2 orang atau 2 peserta yang terpilih untuk bekerja secara langsung di perusahaan cybersecurity di Korea Selatan. Lalu selain bekerja, beberapa dari peserta-peserta lainnya juga mendapat kesempatan untuk diinterview dan mendapat job offering dari perusahaan-perusahaan di Korea Selatan. Sini contohnya bisa dilihat ada beberapa nama-namanya dari berbagai universitas di Indonesia. Lalu berikutnya, untuk future plan dari SMT program ini sendiri yang sudah berjalan dari tahun 2023, awalnya itu peserta yang ikut pelatihan online-nya hanya ada 30 teman-teman, tapi seiring berjalannya waktu di tahun 2024 itu bertambah menjadi 50 peserta dan di tahun ini rencananya mahasiswa atau peserta yang akan terpilih untuk mengikuti pelatihan online-nya itu akan ada 100 peserta. Jadi peluang teman-teman lebih besar dan lebih banyak untuk bisa mengikuti SMT program di tahun ini, begitu. Dan nanti teman-teman selain ikut online training seperti yang sudah tadi saya jelaskan akan mendapat juga kesempatan atau peluang bekerja bersama dengan cybersecurity company di Korea Selatan. Dan berikut ini ada rangkaian roadmap-nya untuk SMT program di tahun 2025. Jadi nantinya di bulan Juni
di bulan ini ya teman-teman, sampai bulan Juli itu akan dibuka periode pendaftaran dan pemilihan peserta, yang mana persyaratannya ini nanti bisa dibaca di bawah sini dan akan dijelaskan lebih rinci lagi. Lalu nanti di bulan Juli sampai Agustus itu akan dilaksanakan pelatihan online-nya sebanyak kurang lebih 30 jam total melalui Zoom meeting online, dan juga ada VOD yang disediakan selama kurang lebih 1 bulan. Nanti juga akan disediakan educational platform, begitu juga akan ada rangkaian internal evaluasi dan juga absensi pada saat online trainingnya berlangsung. Nantinya setelah mengikuti online training, teman-teman di bulan Agustus dan September akan ada evaluasi dulu, lalu dilihat dari presensi teman-teman saat online training, dan juga nanti ada assessment dari online training teman-teman. Baru setelah itu nantinya kalau teman-teman sudah memenuhi persyaratan, teman-teman akan dipersiapkan untuk berangkat ke Korea secara gratis dari bulan September, yang nantinya untuk ke Korea itu sendiri akan dilakukan di bulan November tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 gitu. Untuk ke Koreanya sendiri nanti akan dilaksanakan selama 7 hari teman-teman. Mana rangkaiannya tadi seperti yang sudah tadi saya jelaskan, akan ada workshop, visit Korean companies, dan juga ada cultural experience. Dan mungkin yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah untuk seluruh rangkaian SMT program ini adalah gratis ya teman-teman. Jadi tidak dipungut biaya alias 100% free dan fully funded. Dari mulai teman-teman mendaftar, ikut online training, onsite training ke Korea, itu semua gratis dan tidak mengeluarkan biaya teman-teman. Seperti itu. Dan nanti yang teman-teman akan pelajari di SMT program di online trainingnya adalah yang pertama itu dasar-dasarnya cybersecurity terlebih dahulu. Sini bisa dilihat ada cybersecurity overview, terms and trends, lalu juga basic security technology training. Yang mana setelah nanti belajar teori-teori atau dasar-dasarnya, teman-teman juga akan belajar praktiknya secara langsung bersama dengan tutor. Yang mana nanti di praktiknya teman-teman juga akan ada sesi interaktif tanya jawab dengan tutor, ada kuis, dan juga asesmen yang bisa menilai pelaksanaan pelatihan online teman-teman semua. Nanti di akhir juga akan ada final assessment dan survei untuk nanti bisa dilanjutkan apabila sudah melewati final assessment dan survei tersebut. Jika dirasa cocok, teman-teman akan berangkat ke Korea Selatan di bulan November. Seperti itu. Sini bisa dilihat ada feedback dan juga testimoni dari teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan online di tahun 2024. Ini juga ada feedback dan juga testimoni dari teman-teman yang mengikuti onsite training ke Korea Selatan untuk peserta tahun 2024. Ini kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Nanti untuk online trainingnya akan dilakukan via Zoom secara bersama-sama. Nanti untuk pemaparan materinya akan dibawakan oleh tutor dari Korea Selatan di bidang cybersecurity. Lalu selanjutnya ada dokumentasi, teman-teman bisa dilihat untuk onsite training ke Korea Selatan untuk peserta batch tahun 2024. Jadi di sini selain ada pelatihan langsung, ada visit company-nya juga, dan ada rangkaian-rangkaian acara lainnya. Yang berikut ini merupakan feedback dan juga testimoni dari teman-teman SMT program tahun 2023. Berikut juga untuk feedback. Jadi teman-teman yang ikut onsite training ke Korea di tahun 2023. Dan ini merupakan online training untuk teman-teman SMT program di tahun 2023. Dilihat ini untuk onsite training teman-teman di batch pertama SMT program tahun 2023. Dan berikutnya di sini ada benefit yang akan teman-teman dapatkan saat mengikuti SMT program. Yang pertama di sini adalah tutor-tutor berpengalaman. Jadi nantinya teman-teman akan diajarkan langsung dari tutor-tutor di bidang cybersecurity dari perusahaan Korea. Berikutnya untuk program ini sekali lagi juga 100% gratis teman-teman. Jadi untuk seluruh rangkaian pelatihan ini adalah gratis dan tidak dipungut biaya. Sampai nanti teman-teman visit ke Korea itu juga akan gratis, tidak dipungut biaya.
Dan berikutnya teman-teman nanti setelah mengikuti pelatihan online dan juga mengikuti pelatihan onsite di Korea, teman-teman akan mendapatkan sertifikat langsung dari pemerintah Korea. Seperti itu. Yang mana untuk rangkaian program pelatihan ini adalah tujuannya lagi-lagi untuk meningkatkan keterampilan teman-teman di bidang cyber security. Dan setelah mengikuti pelatihan ini, teman-teman akan mendapat kesempatan bekerja dan diinterview langsung oleh perusahaan cyber security di Korea Selatan. Selain itu, nanti teman-teman juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan koneksi atau networking langsung bersama dengan teman-teman SMT atau dengan pihak-pihak perusahaan di Korea Selatan. Dan yang terakhir, teman-teman, di sini ada gift voucher. Jadi bagi teman-teman yang mendaftar lebih awal untuk 200 peserta terpilih, nanti teman-teman akan berkesempatan untuk mendapatkan voucher e-wallet atau GoPay sampai dengan 100.000. Jadi semakin cepat teman-teman mendaftar, teman-teman juga akan berkesempatan untuk mendapatkan voucher e-wallet sampai dengan 100.000. Seperti itu. Dan untuk persyaratannya sendiri, yang pertama di sini adalah teman-teman yang saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa aktif yang lebih diutamakan dari jurusan IT atau mungkin teman-teman yang memiliki ketertarikan di bidang IT atau cyber security juga diperkenankan dan persilakan untuk mendaftar. Berikutnya adalah teman-teman yang memiliki keterampilan berbahasa Inggris basic sampai strong, baik itu di writing, speaking, dan juga listening. Untuk dokumennya sendiri, nanti teman-teman hanya perlu menyiapkan CV, disertai dengan nomor telepon yang aktif dan juga email untuk nanti kami hubungi lebih lanjut. Lalu portofolio di bidang IT, application letter, dan juga transkrip akademik apabila tersedia. Seperti itu. Jadi teman-teman hanya perlu mempersiapkan dokumen ini. Dan berikut di sini ada rangkaian timelinenya. Yang pertama kita ada di tahap 1, teman-teman. Jadi pendaftaran ini sedang dibuka dari tanggal 2 Juni sampai 9 Juli. Kalau sudah, nanti dokumen teman-teman yang sudah disubmit akan dicek terlebih dahulu. Lalu berikutnya di tahap 3 akan ada scheduling and announcing interview di tanggal 11 sampai 14 Juli. Lalu berikutnya jika teman-teman lolos, teman-teman akan mengikuti rangkaian interview di tanggal 15 sampai 17 Juli. Yang hasilnya dari interview tersebut akan keluar di tanggal 18 Juli. Dan nanti teman-teman kalau lolos dari tahap interview ini bisa langsung mengikuti pelatihan online training mulai dari tanggal 21 Juli sampai 14 Agustus. Untuk keberangkatan ke Koreanya sendiri akan dilakukan di bulan November, teman-teman. Lebih tepatnya di tanggal 3 sampai 7 November. Seperti itu. Untuk pendaftarannya sangat mudah, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa langsung kunjungi website kami di smt.incor.id. Teman-teman nanti bisa bikin akun terlebih dahulu, sign up. Lalu teman-teman isi data diri, teman-teman semua. Lalu upload dokumen-dokumen yang tadi diperlukan. Lalu hanya tinggal perlu klik submit. Setelah itu sudah selesai, dokumennya akan kami cek terlebih dahulu dan apabila nanti teman-teman lolos, akan diinfokan lebih lanjut melalui email dan juga WhatsApp yang sudah teman-teman infokan. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman, untuk penjelasan mengenai SMT program di tahun 2025. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas informasinya, bisa langsung ditanyakan di sesi Q&A setelah ini. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya, teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak Damara. Saya bilangnya Kak karena masih muda, 11-12 kita ya. Inshallah ya Kak Damara ya. So thank you for the explanation and enlightening explanation by Damara. Dan Miss Damara already share about the timeline. Timeline-nya sudah di-share. Kemudian esensinya dan teman-teman pasti pengen kan ya. Pengen ke sana nih Kak Damara nih. Nah, so I think after we listen the presentation, I believe that you all already have a question regarding to the SMT program, especially in batch 3. And please raise your hand and open your camera and ask the questions. Do not forget to mention your name
and study program, and also domisili. And pertanyaannya bisa dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, monggo. Kemudian teman-teman juga bisa write down the question di dalam chat room. Apabila ingin di chat room, monggo. Nanti kemudian Kak Damara akan menjawab, tapi saya juga akan mengundang mungkin Mas Farid, Pak Farid Ahmad Nur sebagai Asisten Project Manager SMTP atau Program Indonesia yang mungkin masih ada di dalam ruang Zoom ini. Selamat Ya, halo. siang. Oh, Selamat ya siang. Allah. Selamat siang, Mas Farid. Selamat Alhamdulillah. siang. Senang sekali ya kita bertemu lagi tahun ini dengan teman-teman mahasiswa Unsia. Betul, Alhamdulillah. Sudah ada beberapa yang ingin bertanya nih, Mas Farid sama Kak Damara. Kita coba Oke. sapa dulu ya. Ada Kak Hanin, Elsa Fadilah. Silahkan Kak Hanin. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Kak Hanin. Monggo Perkenalkan, nama pertanyaannya. saya Hanin Elsa Fadilah dari jurusan manajemen. Saya ingin bertanya, kalau misalnya kita tidak punya basic IT sama sekali, itu apakah bisa mendaftar? Dan untuk bahasa Inggrisnya, apakah harus dibuktikan dengan TOEFL atau bagaimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hanin. Saya tampung dulu ya. Tadi pertama Yap. terkait dengan basic skill begitu ya, IT. Kemudian yang kedua terkait dengan nilai TOEFL. Oke, terima Ya. kasih Kak Hanin. Mohon ditunggu dulu. Saya lanjut ke Mas Prayuda Elvandro. Silakan Mas Prayuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. sebelumnya terima kasih Mbak Damara, Mbak Dian, dan Mas Farid atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Prawida Alvandro. Sekarang saya mahasiswa aktif di PJJ Teknik Informatika di Unsia, dan saya juga bekerja dalam ASN aktif di Dirjen Perhubungan Udara di bagian pengawas bandar udara di bidang IT. Terima kasih atas pemaparan dan programnya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, apakah memungkinkan kami seorang ASN ikut program SMT ini? Dan untuk legal bahasa Inggris ini, apakah ada standar TOEFL-nya? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Prayuda. Ada lagi mungkin? Silakan. Yang saya akan dulukan yang raise hand dulu ya, teman-teman ya. Raise hand, kemudian open cam. Oke, Mas Dimas Gusti Maulana, silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Mas Dimas, monggo. Ya, silakan. mohon izin, Bu, bertanya. Saya sebelumnya perkenalkan, saya Dimas Gusti Maulana dari PJJ Informatika. Mohon maaf, Bu, belum bisa open kamera karena lagi di rumah sakit. Cepat sembuh. Iya, Kalau mendampingi sakit. istri habis persalinan, Bu. Alhamdulillah. Oh, luar biasa. Selamat ya. Oke, Ya, silakan Bu, Mas, terima kasih. pertanyaannya Mas. Mohon izin bertanya, Bu, menyambung pertanyaan sebelumnya terkait ASN aktif. Itu nanti misalkan, andai kata yang terpilih itu nanti saya misalkan ASN aktif itu nanti misalkan terpilih itu perizinannya ke pusat kami di instansi kami itu apakah kami sendiri yang mengurus atau diuruskan langsung dari Unsia atau dari programnya gitu, Bu? Ya, itu aja, Bu, mungkin, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Mohon maaf Ibu Meta, sepertinya ke-mute. Okay, so I'm very sorry. Okay, so we have three It's okay, Bu questions. Meta. Three question already. Satu lagi mungkin dari Mbak Jihan. Saya akan selesaikan dulu yang on cam begitu ya. Nanti baru kita ke yang ruang chat. Mohon izin. Oke, Mbak Jihan, saya beri kesempatan. Selamat pagi. Saya Selamat ada pagi. pertanyaannya, Ibu tadi disarankan di tahun ketiga dan keempat mahasiswa aktif. Sementara saya itu masih di tahun pertama, masih di semester 2. Apakah bisa mengikuti program ini? Terima kasih. Dari prodi mana, Mbak Jihan? PJJ Informatika, Bu. Informatika. Oke. Domisili? Tangerang. Tangerang. Baik, oke. Terima kasih banyak. Ibu Meta, mohon maaf, masih ke-mute lagi. Aduh, tangannya kayak tipu kayaknya nih masih.
Okay, so thank you for, I'm really sorry for the technical problem. Okay, so we have 4 questions, Miss Sunny and also Mr. Kang Min So and Mas Farid and Mbak Damara. The first is for Hanin Elsa. And I think we have the same questions regarding to the TOEFL standard or maybe IELTS standard, and also if someone with no basic IT, could they follow the program or not? Jadi seperti itu ya, antara dua ini saya pikir sama. Dan untuk yang nanti ASN saya akan doublekan lagi, ada dari Mas Dimas Gusti Maulana juga, terkait dengan apakah ASN bisa ikut atau tidak. So mungkin questionnya seperti itu, dan apakah perizinan ke perusahaan atau ke institusinya itu diuruskan dari mereka sendiri atau dari dibantu oleh universitas atau dari pihak penyelenggara begitu ya. Dan juga dari Mbak Jihan tadi terkait dengan minimum semester ya Mbak Jihan ya. Apakah mahasiswa semester awal, semester 1 begitu ya, bisa mengikuti program ini. Demikian ya. Monggo silakan Mas Farid, Mbak Damara. Oke, saya akan mencoba menjawab satu persatu. Untuk bahasa Inggris kami sebetulnya tidak ada kepastian khusus Ibu bagaimana terkait dengan cara membuktikan bagaimana kualitas bahasa Inggrisnya. Mohon maaf saya sedikit ini. Namun kami jika memang memiliki sertifikasi atau sertifikat TOEFL atau IELTS bisa juga dilampirkan, lebih baik seperti itu karena proses pembelajaran online dari online sampai nanti onsite itu semua akan menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk bisa memastikan bahwa skill bahasa Inggrisnya memang bagus walaupun tidak ada sertifikasinya, kami merekomendasikan untuk bisa mengirimkan sertifikasinya jika memang ada. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini juga tidak diperlukan basic dari IT, tapi hanya diperlukan strong interest di bidang IT, terlebih lagi di bidang cyber security. Kami mengerti bahwa di Indonesia ilmu terkait cyber security sangat minim, jadi kami dengan senang hati menurunkan kualitas daripada skill IT ini agar setidaknya memiliki strong interest saja. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang sedikit belum pernah kita dapatkan sebelumnya, saya pikir ya, terkait dengan government officer yang ingin bergabung. Saya ingin tanyakan dulu ke Miss Yun atau Mr. Kang Minsu tentang jawaban dari pertanyaan ini. So, Mr. Kang Minsu dan Miss Yun, there are actually 2 questions from this participant during this seminar. Is it the government officer, the government employees can join this SMT program? And what if it can, what if the technical administrations think that we can support during this period if they selected to go to Korea for the on-site training sessions? Dan satu lagi, before answering that one, satu lagi ya Ibu Meta tadi, sebetulnya terakhir juga untuk yang semester awal itu bisa juga kakak tadi ya, di kakak siapa tadi Hanin ya, atau kakak Jihan tadi, yang Jihan. semester 1, ya kakak Jihan. Untuk semester 1 masih sangat bisa bergabung di program ini, walaupun memang kami menginginkan atau merekomendasikan yang ada di semester akhir, karena sebetulnya tujuan akhir dari program ini untuk mendapatkan lapangan pekerjaan di Korea, gitu. Jadi kalau 1 atau 2 tahun lagi akan lulus dan mengikuti program ini, jika memang seperti itu kondisinya, akan lebih difavoritkan. Namun memang ada beberapa yang masih semester 1 juga tetap bisa mengikuti program ini. Okay, so Mr. Kang Minsu and then Miss Yun, I think it's okay to answer the questions now. Thank you very much. So actually, Farid, I wanted to ask about the question again for the government officer. Actually, there's no limitation. There's no like strict regulation for like joining this SMT program. But basically, the main purpose of this SMT program is to find a proper manpower
and then training and make them working in the real field. This is our main purpose of the program. So in this kind of perspective, actually, we will not limit the participate joining this SMT program, but we would like to offer that whether it is possible if the government officer already selected as a from like our already selected from our side and can go to Korea. Is there any chance that he can working in Korea company or other company, especially for the cybersecurity area? This is actually what I wanted to ask. And to answer about the question regarding the support, actually we don't know much about which kind of support do they need from our side. So if they can, if this participant can give us the information, we will try to figure it out. Oke, thank you very much for the answers, Mr. Kang. Langsung dijawab saja Ibu Dian. Ibu Dian. Ibu Meta. Oh, boleh, oke, saya izin langsung menjawab. Jadi untuk tadi Mas Dimas ya, kalau tidak salah, dan Mas Prayuda, seperti tadi Mr. Kang sebutkan, tidak ada, tujuan akhir dari SMT program ini adalah untuk mencari kandidat tenaga kerja untuk bekerja di perusahaan Korea, terutama di bidang cybersecurity. Nah, oleh karena itu, jika memang terpilih untuk bisa melakukan training onsite di Korea nanti, dan jika memang cocok gitu ya bekerja di sana setelah melakukan interview dan job matching, ada job opportunities juga, apakah memungkinkan untuk bisa bekerja secara langsung di perusahaan Korea? Nah, sebetulnya ini juga menjadi pertanyaan dari Mr. Kang, apakah ada kesempatan dari Mas Prayuda dan Mas Dimas untuk bisa bekerja di perusahaan Korea atau bahkan di Indonesia secara remote. Dan yang kedua, bentuk support seperti apa yang diperlukan dari tim SMT untuk bisa mendukung, saya kurang tahu administrasi di ASN nanti seperti apa, untuk bisa nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih serius sesuai dengan tujuan utama dari program SMT ini dibuat. Mungkin itu dulu, Mas. Silakan dijawab. Ya, silakan Mas Prayuda mungkin atau Mas Dimas Terima bisa kasih, Bu. menjawab. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Yang pertama yang kami inginkan itu nanti kalau seandainya kami terpilih sebagai kandidat, itu ada surat yang menerangkan bahwa kami ini mengikuti program SMT supaya bisa diakui sama kepegawaian di instansi kami. Yang kedua, nanti kalau seandainya terjadi visit ke Korea, kalau seandainya tidak diizinkan dalam kondisi berdinas, kami itu kan ada dikasih cuti tahunan 12 hari. Mungkin bisa kami pilih untuk cuti tahunan. Dan untuk kedepannya, kalau nanti sertifikatnya dikeluarkan, sebenarnya SMT program ini sangat-sangat membantu kami, Bu. Di dunia IT di penerbangan, Bu. Jadi kami ini bekerja kami ditugaskan di bandara di Kalimantan Timur, tapi di bawah Dirjen Perhubungan Udara sebagai pengawas bandar udara di bidang IT. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas Yuda. Baik, jadi alhamdulillah dengan ikut Unsia, teman-teman ada program-program yang bisa mendorong, membantu begitu ya, untuk peningkatan skillnya dan juga tadi Mas Yuda sampaikan kayaknya match begitu ya Mas Farid ya, dengan pekerjaannya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Yuda adalah ada surat, mungkin surat yang menerangkan bahwa mengikuti program ini, mungkin I think that can be provided ya Mas Farid ya, kalau misalkan memang terpilih, tapi I have no idea. Maybe it's your part to answer the questions. Monggo. Monggo, terima kasih Ibu Meta. Saya izin mentranslate lagi ke Miss Yun dan Mr. Kang. So there are some answer and then some statement from this Mr. Prayuda. The first one is like, is it possible to get some letter from the NSHGC or this SMT program to submit to their HR department about like these participants specifically will go to the Korea for the on-site training. And then the second one, if it's cannot allowed by the governments about this going to Korea,
actually they can take a leave days, take a days off, 7 days. But this is also related with the previous questions. And then the last statement will be this cybersecurity IT skills is going to have a big impact in his current job, which is he's working with the Dinas Transportations, Mr. Kang. Yeah, in the Kalimantan, and then especially in the air defense. So it will have such a great impact in his career. But yeah, we wanted to know about the answer. Thank you. Terima kasih banyak. So, actually, I need to discuss with Miss June just for a minute. So I will ask in Bahasa Korea. So, 네. Take your time, 저, sir. 이사님, 방금 지금 질문했던 미스터 프라유다라는 분이 이제 혹시 본인 사무실에 낼 수 있도록 NSHC에서 이런 레터를 하나 써줄 수 있냐? 만약에 본인이 한국에 가는 게 이제 좀 한국에 가는 인원으로 선택이 된다면 그런 것들을 좀 써줄 수 있냐? 그다음에 만약에 그게 안 된다고 해도 이제 휴일을 따로 써서 갈 수 있다고 하는데 일단 기본적으로는 이런 문서 같은 것들을 하나 써줄 수 있는지가 궁금한 것 같습니다. 네, 만약 선정된다고 하면은 그거는 뭐 할 수는 있는데, 근데 이분이 이제 공직에 계시면 그걸 그만두고 다른 회사에 취업을 할지는 모르겠는데, 어쨌든 예. 그런 네네. 필요한 문서들은 저희가 제공해드린다고 그냥 러프하게 이야기해 주시면 될 것 같습니다. 네, 알겠습니다, 이사님. 네네네. 감사합니다. So basically, if there any support from our NSHC side, actually we can support for the letter, and then but of course we need to check about what will be the detailed contents inside the letter, or is there anything additional support, whether there is additional support from our side or not, but we will try to do the things and make it possible. Of course, so that in shortly the letter can be provided from our side. Thank you very much, Thank Mr. you. Kang. Ya, seperti jawaban dari Mr. Kang, Mas Prayuda, untuk kebutuhan surat yang diperlukan bisa di-provide, dan jika diperlukan ada berbagai bentuk dokumen administrasi lainnya, kami akan dengan senang hati bisa membantu, setidaknya untuk bisa melancarkan gitu ya agendanya Mas Prayuda untuk bisa terbang ke Korea. Dan begitu juga dengan seluruh partisipan yang ada di sini. Terima kasih Mas atas penjelasannya itu sangat menarik sebenarnya program SMT ini, dan terima kasih Terima kepada kasih. pihak Unsia yang sebagai partner dari SMT ini. Terima kasih untuk semuanya. Oke, sama-sama Mas Yuda. Terima kasih. Terima kasih kata Mr. Kang. Oke. Baik, I think we can proceed one more sessions, but I'm going to open the chat room and then couple of questions already delivered there. Ada beberapa juga, some of them is already answered by Damara. Thank you so much. And some of them is actually still waiting to be answered by the SMT program of Indonesia. Okay, like for example, do you have any limitation in age? That's the Actually, no. questions. No, yes, of We do course. not have any limitation on the age. Tidak Baik. ada. Nggak ada Iya, ya Mas tidak ya, ada. J. So jadi Mbak Ika tadi kalau tidak salah, sorry Mbak Ika lagi. Ada tadi satu, mohon maaf tadi dari CJ. Oh, namanya agak-agak ini mysterious CJ. So CJ, wherever you are, so there's no limitation in age. So very welcome to register whenever you are ready. Okay. And then also about the participation, do the participants of the last SMT, like batch 2 or maybe batch 1, can follow again in this batch 3? Yes, sure. Yes, sure. Bisa. Sangat Bisa bisa. ya? Bisa ya, Sangat oke. bisa. But there's a condition if they
if the person already went to the Korea, cannot join again. Ya. Ya, Nggak bisa dua kalau kali ya. kalau sudah terbang di Korea nggak bisa ikut lagi. Kalau Gantian masih ya. ikut yang online masih bisa. Oke, siap. So, Gitu. Mbak Ika, monggo silakan. Mbak Ika ini sudah pernah terbang belum ke Korea untuk program ini? Nah, kalau belum, silakan bisa mencoba Belum, lagi dan mengikuti belum ini Mbak kembali. Ika. Belum ya, kayaknya ya. Nanti kalau Belum. misalkan ready, nah silakan. Pendaftaran dibuka atau sampai tanggal 9 kalau tidak salah Juli ya, if I'm not mistaken. Iya, betul sekali. Ya, 9 Juli sudah 9 ditutup. Juli ya. Tapi tadi ada ada gift tadi ya, 200 Ya, partisipan voucher. pendaftar pertama gitu ya, Mas Farid ya. Dapat Betul voucher sekali. ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Unsia 200 itu bisa mendaftar semuanya ya. Amin ya rabbal Amin. alamin. 117 di sini nih semoga daftar semua, Amin ya rabbal alamin. dapat voucher semua. Oke, tadi juga terkait dengan mahasiswa konversi begitu. So the conversion students we have there in Unsia bisa daftar tidak? They can register. Yes, of course. Ya, as long as you are an active student ya Kak. Jadi kalau teman-teman yang statusnya adalah mahasiswa aktif begitu, maka Anda bisa mendaftar di program SMT. Silakan Mr. Kang. So you have question? You raise your hand. Yes, So yours. actually, I wanted to add one Oh yes, sentence. of Like, course. actually, there is another benefit, which is the difference between the last year with this year. There is a voucher benefit, and then the things that I want to highlight to the Unsia students. Actually, today, Socialize is the first Socialize in 2025 in Indonesia, so that this is the big chance that the student can get the voucher if they register faster. And then one more information. Starting from next Monday, we will do the Socialize with like some top university, so that please join faster to get the benefits. That is what I wanted to highlight. Thank you. Wow, aduh, ini kesempatan banget ya Mas Farid ya. Teman-teman tadi Mr. Kang sampaikan bahwa ini adalah sosialisasi pertama yang dilakukan oleh teman-teman dari SMT program Indonesia begitu dan juga SMT program di Korea untuk sosialisasi terkait dengan program ini. Jadi sangat besar sekali kesempatannya untuk mendapatkan tadi ya 200 pendaftar awal gitu ya, mendapatkan voucher ya. Karena next Monday atau hari Senin besok mereka baru kemudian akan sosialisasi ke universitas-universitas top gitu ya, kayak UI, mungkin ITB dan lain-lain yang kalau teman-teman lihat ya, tadi ada disampaikan di dalam slide-nya. Jadi ini juga satu kesempatan. Jadi just get your chance gitu ya. Cepat-cepat dia dapat loh gitu ya, supaya cepat-cepat untuk mendaftar. Silahkan. Karena izin Mas Farid, Mr. Kang, nantinya akan ada seleksi lagi kan ya untuk kemudian mengikuti pelatihan online kan? Betul. There will be selections. Oke, there will be Iya. selection. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman dari Unsia paling tidak bisa mengikuti pelatihan online tersebut ya. Dan berharap bahwa bisa diterbangkan juga ke Korea as 10 best of students. 10 ini tidak ada additional lagi kah, Mas Farid? So, Mr. Kang, Miss Sunny Yoon, can you add the top 10 students that goes to Korea, maybe like adding 10 more, like something? How is it? Okay, I think I can reply instead of Miss Yoon. Yes, of course. Actually, I don't want to say this one, but it's supposed to be like raise up the participants who can go to the Korea. But as all we know, there's like some problem in Korea. So that they also this year the scope of the project has been like fixed with the same last year. So we hope we can do the more bigger with the next year project. Baik, oke, terima kasih. Teman-teman sudah fix nih proyeknya karena memang sudah di-planningkan dari jauh hari begitu ya Mas Farid ya.
Jadi untuk yang pergi ke Korea masih 10. Jadi ayo teman-teman bisa berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Dan juga tadi bisa kalau misalnya menjadi terbaik, teman-teman juga tadi kalau dilihat ya, teman-temannya nanti samaan dari UI, ITB, segala macam. Wah itu prestisius banget ya. Buat Unsia juga ada satu kebanggaan sendiri begitu ya Mas Farid ya. So thank you very much. Okay, so do you have any, do the participants have another question? Ada pertanyaan lagi kah, teman-teman? Oh, ada satu, mohon maaf, dari manajemen 210 sekian. Apakah sudah lulus Unsia bisa ikut? Mohon maaf. Ini memang hanya untuk baru untuk mahasiswa aktif ya, Mas Farid ya, gitu Ya, ya. betul Mahasiswa aktif sekali. ya, teman-teman ya. Jadi Mohon maaf ya teman-teman. atau mau itu lagi, boleh? Oh enggak deh, sudah Mau lulus. sekolah lagi. Mau sekolah lagi, boleh, silahkan. Oke, satu sebentar sebelum saya ke Hanin tadi. Oke. Tahun depan masih akan ada program, masih kan ya? Masih. Masih insya Allah ya. Untuk yang Insya Allah dokumennya masih. apakah di-upload dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris terutama ya Mas Farid ya? Betul, wajib Cek bahasa ya. Inggris semuanya. Wajib bahasa Inggris teman-teman semuanya. Please highlight that, begitu ya. Untuk beberapa hal yang lain. Untuk S2 bisa Bu. S2 kalau mahasiswa Unsia aktif, silakan ya Mas Bisa, Farid ya. bisa, Boleh bisa, ya, bisa. mangga atuh silakan. Nanti akan kemudian ada seleksi lagi, begitu ya. Oke, Hanin ini adalah terakhir Mas Farid, Mr. Kang. Ya, silakan. We have more additional one more question from Hanin Elsa Fadila. Silakan Mbak Hanin, your another question. So, sepertinya Oke. eager sekali ini kayaknya. Izin bertanya, untuk kuota yang online dan onsite yang ke Korea yang dari Unsia itu berapa ya? Lebih jelasnya lagi. Oke, Terima kasih. sama-sama. Izin menjawab mungkin Mas Farid, Mr. Kang, kalau dari Unsia kami tidak memberikan kuota. Semakin banyak Betul. teman-teman mendaftar, itu semakin bagus buat kami ya, karena berarti kan kesempatan untuk bisa lolos untuk seleksi pelatihan online begitu ya, Mas Farid, Mr. Kang, will be bigger. Bigger. So Universitas Siber Asia does not limitate the participants to register in the SMT program. So as much as you can register, it's actually will be a very good a good thing for universitas. Begitu Mbak Hanin? Oke. Baik, mudah-mudahan sudah jelas ya. Oke. Baik, so I think there are no further questions. So mungkin kita bisa akhiri question and answer for now. Tapi teman-teman silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Kami nanti juga akan share terkait dengan flyer begitu ya yang sudah juga kami sampaikan. Nanti teman-teman bisa kemudian lihat, bisa juga kemudian di situ ada link pendaftarannya. Dan tadi disampaikan silahkan cepat untuk mendaftar karena Unsia menjadi universitas pertama begitu ya yang mendapatkan opportunity untuk sosialisasi awal dari SMT program. Oke. Baik. So let's move on to the another agenda. So I think this is the end of our SMT program socialization. Thank you all for being part of this impactful beginning. And I would like to express our sincere gratitude to NSSC, KISIA, and also INCORE, and all the speakers and participants who made this session meaningful. So this Security Manpower Training Program is more than just a training. Is a gateway to a future global careers. So we hope today has sparked your curiosity, strengthened your passion, and set the tone for an exciting journey. For those aiming to be among the top 10 students traveling to Korea, the race has started. Stay focused and stay inspired. Until we meet again in the next session, and thank you and have a great day ahead. Terima kasih semuanya. Kamsahamnida. Thank you so much. I will see you again in the next webinar. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye, thank you kasih, semuanya. Mr. Terima kasih Bu Meta. Thank Terima you, kasih Mr. rekan-rekan Kang. semuanya. Ditunggu Bye pendaftarannya ya all. teman-teman. Siap, oke. Terima kasih. Thank you teman-teman. Silakan nanti bisa melakukan pendaftaran ya di program SMT-nya. Kami akan juga share flyer-nya di Prodi dan juga teman-teman bisa lihat juga di sosial media Universitas Siber Asia ya. Jangan lupa cek di IG-nya. Nanti kami akan share juga. Oke. Bye-bye. Thank you. Terima kasih banyak.